sekarang saya ajukan ke Romo Suhadi, tetapi begini Pak ya, di samping Bapak memaparkan nilai-nilai universal dalam agama Buddha, apa tantangan untuk melaksanakan itu, gitu ya, baik di internal maupun di eksternal di masyarakat kita, gitu. Ada tambahan sedikit Pak. Ya. Yang tadi kan hanya nilai-nilai universal saja yang disampaikan. Sekarang tantangan untuk melaksanakannya apa yang dihadapi dari agama Buddha. Terima kasih Pak. Silakan. Boleh Pak berdiri. Tapi maksimal 10 menit Pak ya. Ya, karena Pak Suhadi biasa berdiri ya. Masih bisa berdiri. Masih bisa berdiri ya. Umur 70. Di sini ya. Selamat malam, terima kasih Pak Moderator. Juga selamat malam rekan-rekan saya, Romo dari Katolik, dari Hindu, dari Konghucu dan Kristen, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh peserta dialog lintas agama, yang saya kira ini semua adalah anggota FKUB ya, dari seluruh Indonesia. Karena saya tertarik ketika menerima undangan ini. Sebetulnya saya ada 2 acara hari ini, tapi karena saya merasakan kalau sudah bicara FKUB itu sepertinya sudah apa itu satu Pak Moderator, karena saya turut membidani munculnya FKUB ya. Saya salah satu tim perumus dari PBM nomor 9 nomor 8. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai hari ini FKUB menjadi sebuah forum yang sangat ikut membantu kemajuan daripada bangsa ini. Terima kasih. Nah, untuk itu malam ini saya ditugaskan oleh Pak Kapus. Saya memanggil beliau itu Kapus karena saya sampai kemarin masih tahunya Pak Nifasri ini Kapus PKUB. Rupanya sudah diganti dengan Wawan. Ya. Tapi dua-duanya memang orang lama di PKUB. Ya. Dari zamannya Pak Fatah sudah. Ya. Nah, untuk itu satu tukar tempat. Ya. Yang dari Konghucu pindah ke sini, yang dari sini pindah ke Konghucu. Mudah-mudahan Konghucu juga jadi lebih maju. Ya. Nah, untuk itu pertama agama Buddha, ya. Nilai universal di agama Buddha. Buddha itu dari bahasa Sanskerta. Bud itu mengetahui, siuman atau sadar. Dah itu adalah sempurna atau utuh. Jadi kalau Buddha itu artinya sadar secara utuh. Nah, kemudian atau sadar secara sempurna. Di dalam Sadharma Pundarika Sutra ada satu kalimat yang berbunyi, aku tidak akan meremehkan kalian. Ya, artinya kalian itu seluruh umat manusia. Karena kalian akan melaksanakan jalan agung dan kalian semua akan menjadi Buddha. Jadi Buddha itu bukan artinya dimudahkan. Jadi Buddha itu adalah jadi orang yang sadar. Itu sebetulnya. Jadi Sakyamuni muncul di dunia itu ingin memberitahukan kepada kita, khususnya kepada umat Buddha, di dalam diri kalian itu punya satu potensi yang positif
yang namanya kesadaran. Tapi ada juga satu potensi yang destruktif, itu adalah kesesatan. Ya. Dua potensi ini ada di dalam diri kita secara inherent. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau tidak kena pengaruh baik, yang akan berkembang itu adalah potensi yang menyesatkan itu. Ya. Oleh karena itu, harus dituntun, diberikan pencerahan, diberikan penerangan supaya potensi yang konstruktif itu bisa dikembangkan, bisa dibangunkan. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, oleh karena itu Buddha menyadari bahwa semua orang, tidak harus dia beragama Buddha, memiliki kesadaran itu. Oleh karena itu harus dihormati. Itu Pak Kapus. Ya, ini Kapus juga sekarang, cuma Kapus Konghucu. Ya. Panggilannya tetap Kapus. Ya. Nah, oleh karena itu semua orang harus dihormati. Itu nilai universal. Apapun agamanya, dia punya kesadaran. Atas dasar itu kita sangat harus menghormati, tidak berani meremehkan. Ya, lanjut. Ya, oke. Nah, ini agama Buddha. Oleh karena itu, jalan untuk bisa mencapai keinginan tadi, Buddha membimbing umat manusia itu, kamu harus namu. Namu itu apa? Namu, maka itu agama Buddha itu apapun sektenya, apapun alirannya, pasti ada dimulai dengan namu. Ya, kalau yang sekarang suka dipakai doa itu kan namu budaya, namu kepada Buddha. Ya, tapi itu kesepakatan tahun 72 itu sebetulnya. Ya, jadi bisa juga tidak harus namu budaya, bisa saja orang Buddha itu salam sejahtera. Ya, karena itu disepakati itu tidak harus itu sebetulnya. Ya, jadi maka itu saya juga jarang kalau di pertemuan umum itu juga menyebutkan salam-salam dari agama Bapak, karena saya khawatir juga kurang pas. Ya. Saya lebih baik menyebut salam sejahtera saja, selamat malam. Ya. Nah, untuk itu di agama Buddha diajarkan, khususnya kalau berdasarkan Saddharma Purarika Sutra, kita itu harus namu. Namu itu artinya apa? Manunggal. Keinginan yang tulus untuk manunggal. Manunggal dengan apa? Manunggal dengan hukum alam semesta. Karena di alam semesta ini ada sebuah hukum yang berlaku secara universal. Hukum ini berlaku untuk semua fenomena. Saya kira di saudara saya juga punya itu. Ya, maka itu doanya itu adalah melindungi seluruh alam semesta. Luar biasa itu. Ya. Nah, oleh karena itu, namu kepada alam semesta. Jadi artinya kalau kamu ingin mengembangkan kekuatan kesadaran yang secara inherent ada di dalam diri kita harus selaras dengan hukum alam semesta. Gitu. Jadi karena kita adalah bagian dari alam semesta, mikrokosmos, jadi adalah makrokosmos. Ya. Nah, oleh karena itu, itulah yang kalau kita bisa namu kepada alam semesta besar, itu adalah alam semesta besar itu Myoho Rengekyo. Kita akan menjadi manusia yang sadar seutuhnya dalam kehidupan kali ini, dan juga akan bisa membahagiakan seluruh makhluk hidup. Ya, membahagiakan seluruh makhluk hidup itu adalah bagian daripada kehadiran kita sebagai makhluk hidup. Seperti itu mestinya. Konsep dasarnya hukum Buddha itu seperti itu. Ya. Lanjut. Karena saya dibatasi 10 menit, cepat-cepat itu. Nah, ini moderasi beragama yang tadi disampaikan oleh Pak Dipasri. Sebetulnya yang dibuat moderasi itu kan beragamanya, ya, bukan agamanya.
agamanya semua udah moderat kok. Ya, kalau nggak moderat saya mana bisa bertahan sudah hampir 3000 tahun udah. Islam udah 1400 sekian tahun. Wah, itu loh waktu yang bukan pendek itu. Kristen sudah 2021 tahun dengan Romo hari ini. Konghucu udah 2000 tahun lebih. Karena moderat. Ya, tapi umatnya belum tentu moderat. Maka itu harus diajak, dibimbing supaya betul-betul paham, supaya betul-betul meyakini, supaya betul-betul mengamalkan ya agama sebenarnya yang kamu yakini. Begitu moderasi beragama itu. Ya, bukan mengagamakan semua orang Indonesia itu menjadi satu agama, tidak. Tapi sudah kita memahami. Saya ikut merumuskan buku moderasi beragama itu. Kita menyadari semua agama itu bertujuan baik. Mana ada agama yang tidak bertujuan baik? Kalau tidak bertujuan baik, masa bisa bertahan 1400 tahun? Masa bisa bertahan 2000 tahun? 3000 tahun? Ya. Nah, oleh karena itu sekarang permasalahannya itu umatnya harus dibawa untuk betul-betul dituntun sampai sangat memahami, sangat meyakini. Maka itu saya jarang sekali menggunakan istilah radikal. Ya. Tapi kalau radikal terorisme, ya nggak boleh itu. Tapi kalau radik terhadap keyakinan agamanya ya harus mengakar. Ya, saya mengakar sekali terhadap agama Buddha ini. Ya, saya kira begitu. Romo Hari juga mengakar sekali itu sampai rambutnya gondrong. Oleh karena itu moderasi beragama itu artinya dia moderat dalam beragama, artinya dia percaya diri dengan esensi agama. Ajaran agama yang dipeluknya, dia percaya diri. Waduh, saya kalau mau jadi orang Buddha harus jadi orang Buddha yang terbaik, dan harus mengatakan kalau ditanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Swadi, agama apa yang paling baik? Buddha dong. Oh, agama saya. Tapi kalau saya ditanya sebagai saya juga anggota FKUB Kabupaten Bogor. Kalau ditanya saya anggota FKUB, semua agama itu good. Ya. Ini pemikiran Pak Alamsyah dulu, Pak. Saya ditanya sebagai umat Islam, saya bilang Islam terbaik, good. Tapi kalau ditanya sebagai Menteri Agama, Pak Menteri agama apa yang paling baik? Oh, semua agama good. Ya seperti itu moderasi. Ya. Nah, kemudian moderasi agama, kemudian juga dapat, belum habis ya. Sebagai cara pandang atau sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah. Gitu. Ya, nah nanti kita uraikan apa yang maksudnya di tengah nih. Apa di tengah, tinggal ke kiri, nggak ke kanan. Gitu. Terus itu namanya di tengah-tengah. Apa seperti itu? Nggak ekstrem kiri, nggak ekstrem kanan. Apa itu di tengah-tengah? Seperti itu. Apakah agama pandangannya seperti itu? Nanti kita lihat di belakang. Moderasi beragama juga harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agamanya sendiri dan penghormatan terhadap praktek beragama orang lain. Kan gitu. Ya, oke. Terus, tinggal 2 menit. Wah, mesti kaspon dong. Nah, ini jalan tengah. Ya. Di agama Buddha juga ada jalan tengah. Apa konsep jalan tengah di agama Buddha? Itu dilahirkan oleh seorang cendekiawan Buddhis ya, yang bernama Nagarjuna. Tidak lahir atau tidak musnah, tidak lenyap maupun kekal, bukan seragam maupun keberagaman, tidak datang maupun pergi. Itu jalan tengah. Atau sifat sejati semua fenomena tidak dapat didefinisikan sebagai ada atau tidak ada.
itu tidak substansial dan melampaui semua dualitas. Itu Nagarjuna. Ya. Nah, kemudian di alam semesta juga terkandung hal-hal. Sains menyebutnya sebagai kosmos. Tadi saya sudah jelaskan, ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Berarti keteraturan alam semesta, ya, lawan katanya itu adalah chaos, ya, ketidakteraturan, ya. Nah, kemudian jalan tengah merupakan dharma itu sendiri. Ya, jadi sebetulnya apa sih jalan tengah? Tadi saya katakan sebetulnya juga bukan tidak ke kiri, tidak ke kanan. Jalan tengah itu sebetulnya dharma itu sendiri. Bagi orang umat Buddha, dharma itu ajaran. Yang namanya jalan tengah itu adalah kembali ke ajaran yang sebenarnya, itu jalan tengah. Karena di dalam ajaran yang sebenarnya itu terkandung sikap-sikap untuk orang bisa berjalan tengah. Semua ada di ajaran agamanya sendiri-sendiri. Ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini kesimpulan Pak Sri. Ya. Nah, agama itu sebetulnya muncul itu kan untuk mewujudkan perdamaian. Ya, ini saya pernah ungkapkan ketika saya bersama-sama dengan Pak Mahfud. Ya. Ini agama. Buddha muncul untuk ini, agama yang lain saya kira juga sama. Agama dalam bahasa Sanskerta itu tidak. Agama itu sembrono atau kedangkalan atau kacau. Jadi agama itu adalah tidak sembrono, tidak dangkal, tidak kacau. Jadi kalau ada kekacauan gara-gara agama, wah itu bohong namanya. Karena agama tidak membawa kekacauan. Karena agama menyelesaikan kekacauan, agama menyelesaikan permasalahan. Agama tidak membuat masalah. Ya, saya kira itu yang harus dijaga oleh semua komunitas agama. Itu kewajiban saya sebagai orang Buddha itu menjaga komunitas Buddha. Nggak boleh sampai ada orang Buddha itu yang nanti bawa bendera Buddha itu untuk merusak toko-toko. Saya yang tangkap duluan. Saya bawa borgol. Saya bawa ke kantor polisi orang itu. Ini Pak, ngaku-ngaku orang Buddha nih. Buddha tidak mengajarkan itu. Ya. Nah, kemudian agama muncul untuk mewujudkan perdamaian, menghilangkan kekacauan. Karena semua agama itu baik, sehingga moderasi beragama menjadi program yang benar-benar strategis. Tuh, itu maksudnya. Karena moderasi beragama juga Pak Nifasri kan bukan barang baru itu. Di dalam semua ajaran agama itu nilai-nilai moderasi beragama, sikapnya. Jadi agama itu bisa disebut satu komunitas tuh. Agama satu harus punya konsep ketuhanan. Semua harus punya konsep ketuhanan. Kedua harus punya konsep afterlife, setelah meninggal itu apa. Itu harus diajarkan. Kalau nggak diajarkan dia bukan agama. Kemudian agama juga mengajarkan bagaimana umatnya bisa bersosialisasi, hidup baik dengan umat yang lain, walaupun tidak seagama. Dia bisa mencapai kemudahan juga. Ya. Oke, saya kira itu cukup ya, Pak Nifasri. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat malam. Terima kasih, luar biasa Romo Suhadi. Kalau tidak pandemi COVID ini beliau udah keliling dunia untuk berdakwah. Dan saya masih bisa berdiri, Pak. Ya, masih bisa berdiri ya. Dan harus sering berdiri, Pak. Nah, saya belum akan merespon nanti. Terakhir saja nanti saya menyampaikan ringkasan ya dari apa yang disampaikan tadi. Selanjutnya saya tunjukkan dulu ke Ibu Tiwi Etika. Kalau bisa Bu, ringkas saja ya.